Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Cangam Pratama. Saya akan mempresentasikan materi tentang pegadaian dan sewa guna usaha atau leasing. Ya, yang pertama ada pengertian pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit pada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. Pengertian hukum gadai menurut KUHP pasal 1150. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang tersebut digadaikan. Yang kedua ada kegiatan usaha pegadaian. Kegiatan usaha pegadaian ada 4, yaitu 1. Melayani jasa taksiran, 2. Melayani jasa titipan barang, 3. Memberikan kredit, 4. Ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga. Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian sebagai berikut. Barang-barang atau benda perhiasan antara lain emas, perak, intan, berlian, mutiara, dan barang-barang berupa kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda biasa. Selanjutnya ada barang-barang elektronik antara lain televisi, radio, radio tape, video, komputer, mesin-mesin seperti mesin jahit, mesin kapal, motor, barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil berupa pakaian, permadani atau kain batik, barang-barang pecah belah, dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminkan harus dalam kondisi baik, dalam arti masih dapat dipergunakan atau dibernilai. Terus ada keuntungan usaha gadai. 1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit. 2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Yang 3. Ada pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Manfaat pegadaian. 1. Manfaat bagi nasabah. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua ada penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Yang kedua ada manfaat bagi perum pegadaian. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayar oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perumahan pegadaian. Pelaksanaan misi perumahan pegadaian sebagai suatu badan usaha memiliki negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh oleh perum pegadaian untuk 1. Dana pembangunan semesta 55%, 2. Cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dana sosial 20%. Yang kedua ada materi tentang sewa guna usaha atau leasing. Pengertiannya yaitu sewa guna usaha atau leasing secara umum adalah perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan lisi atau nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lisi dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 11/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal
baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease maupun sewa guna usaha dengan hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, yang dimaksud dengan financial lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lisi pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli sewa guna usaha. Ya, selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat, ada lessor, yaitu perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabah untuk memperoleh barang-barang modal.